Halo investors, kembali lagi di channel kita. Sebelum masuk lebih dalam, yuk kita lihat dulu fakta-fakta utamanya. GJTL akan membagikan dividen sebesar Rp50 per lembar saham dengan total mencapai Rp174,22 miliar. Angka ini setara dengan 14,75% dari laba bersih mereka di tahun 2024 yang mencapai Rp1,18 triliun. Dari sisa laba, Rp25 miliar akan masuk dana cadangan dan sisanya Rp99,0 miliar akan menjadi laba ditahan. Nah, yang bikin kita semua penasaran, berapa sih yang bakal diterima Loh Hong Hong? Per data terakhir 31 Mei tahun 2025, beliau memiliki 190.094.900 lembar saham atau sekitar 5,455% kepemilikan di GJTL. Jadi kalau kita hitung, dengan dividen Rp50 per lembar, total yang akan diterima Pak Lu mencapai Rp9,5 miliar. Bayangkan, hampir Rp10 miliar hanya dari satu emiten. Ini jadi contoh nyata bagaimana strategi value investing yang konsisten bisa menghasilkan passive income yang luar biasa. Buat kita investor retail, mungkin kepemilikan kita nggak sebesar itu, tapi prinsipnya sama. Pilih emiten yang fundamentalnya kuat dan tahan dalam jangka panjang. Bicara soal fundamental GJTL sendiri, kinerja keuangan mereka cukup solid. Dengan laba bersih Rp1,18 triliun dan saldo laba ditahan Rp7,1 triliun. Plus, ekuitas Rp9,45 triliun menunjukkan posisi keuangan yang sehat. Meski payout rasio 14,75% mungkin terlihat rendah. Ini menandakan GJTL masih menyimpan dana besar untuk pengembangan bisnis. Permintaan ban domestik dan ekspor yang terus meningkat, plus diversifikasi produk, bisa jadi katalis positif. Buat investor jangka panjang yang mencari kombinasi antara potensi capital gain dan dividen, GJTL bisa jadi pilihan menarik. Kalau dibandingkan dengan emiten sejenis di sektor otomotif dan ban, dividen yield GJTL masih cukup kompetitif. Tapi ingat ya, jangan asal ikut-ikutan. Tetap lakukan analisis fundamental sendiri, pertimbangkan risk profil kamu, dan tentukan apakah GJTL cocok dengan strategi investasi kamu. Jangan lupa like video ini dan subscribe channel kita untuk update info saham menarik lainnya. Sampai ketemu di video berikutnya. Tapi perlu diingat, GJTL bukan murni dividen stock. Mereka lebih fokus pada pertumbuhan dan ekspansi bisnis yang tercermin dari besarnya laba yang ditahan. Untuk prospek ke depan, GJTL punya potensi pertumbuhan yang menarik. Jadi kesimpulannya, dividen GJTL tahun ini memang menggiurkan, apalagi kalau kamu sudah pegang sahamnya dari awal tahun. Gimana menurut kalian? Tertarik untuk koleksi saham GJTL? Share pendapat kalian di kolom komentar ya.